Kita boleh ada sebagaimana kita ada karena Tuhan, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tanpa darahnya, tanpa kasihnya, kita tidak ada seperti ini. Kita tidak akan punya pengharapan, amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Karena hanya oleh kuasa darah-Mu Yesus kami diselamatkan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau Yesus yang melayakkan setiap kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sebab sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
satu-satunya jalan untuk kami bisa menjadi manusia yang baru Tuhan adalah kuasa darah Tuhan yang menyucikan hidup kami. Sehingga kami menyadari bahwa hidup kami telah pindah dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Ajar kami Tuhan untuk terus kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, di dalam terang-Mu Tuhan. Sehingga nampaklah bahwa benar-benar kami adalah manusia yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hari lepas hari telah Engkau sertai kami, dan sore hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini Tuhan. Kami boleh ada, beribadah, mendengarkan firman-Mu, mempersembahkan puji-pujian dan juga persembahan ucapan syukur kami. Itu semua karena anugerah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan perkataan-Mu lewat hamba-Mu yang terbatas ini. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita belajar mengenai tepung yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini dalam Imamat 2 ayat yang pertama. Kemudian akan kita coba pelajari makna dari firman Tuhan yang kita baca mengenai tepung terbaik ini. Imamat 2 ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Imamat pasal 2 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita belajar tepung terbaik. Tentu ada maksud dari Tuhan untuk mengajar kepada kita mengenai firman Tuhan ini, tepung yang terbaik. Kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa korban di dalam imamat ini, yaitu korban bakaran, kemudian juga ada korban sajian, ada korban keselamatan, ini setahun sekali korban keselamatan, korban penghapus dosa. Orang kalau berdosa secara sengaja, tahu, melanggar dan kemudian dia menyadari, maka dia memberikan korban penghapus dosa. Ada korban penebus salah. Aku enggak tahu loh kalau ini dosa gitu ya, tapi kemudian dia sadar. Maka dia mempersembahkan korban penebus salah. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, bangsa Israel diajar oleh Tuhan 2500 tahun sebelum Masehi sudah hidup dalam tertib hukum-hukumnya. Ya. Ini tidak mencontoh kehidupan dari orang-orang penyembah berhala, tidak Bapak Ibu ya. Karena banyak juga yang kemudian orang menyembah yang sesungguhnya itu adalah berasal dari paganisme. Pagan. Pagan itu penyembahan berhala yang bukan dari Allah, kemudian ditarik, hanya dikemas dalam kemasan yang baru, dalam kemasan agama yang baru, seolah-olah itu penyembahan kepada Allah. Nah, hati-hati di situ Bapak Ibu. Ini bukan semacam itu. Betul-betul ini bangsa yang diajar oleh Tuhan sebagai pilot project. Ya. Sebagai contoh bagaimana bangsa ini dipilih untuk supaya bangsa lain mengenal. Oh, ini Allah yang hebat. Ini loh Allah yang benar gitu. Jadi kalau kita ibadah semacam ini adalah satu ibadah yang bersumber kepada bangsa Israel, Bapak Ibu. Ada imam, ya, ada Lewi yang melayani, kemudian ada jemaat, ada korban syukur. Dari mana kita tahu? Kita nggak tahu dari mana.
selain dari bangsa Israel yang diajar oleh Tuhan. Bukan rekayasa kita. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita melihat ya, kalau tema kita adalah tepung terbaik, maka kita melihat di sini, korban sajian itu adalah perpaduan tepung terbaik, minyak, dan kemenyan. Persembahannya macam-macam Bapak Ibu. Ya. Bisa dalam bentuk roti bundar, diolah menjadi roti bundar, kemudian dibubui dengan minyak dan kemudian kemenyan dan kemudian disajikan kepada Tuhan. Ada juga persembahannya itu dipadukan dengan korban-korban yang tadi saya sebutkan. Korban penebus salah, korban penebus dosa, kemudian dibubui dengan tepung dan kemudian dibubui dengan minyak dan kemenyan dan kemudian dibakar. Tapi yang umum dalam bentuk roti bundar. Nah, dari mana kita tahu ini? Dari mana kita tahu semacam ini Bapak Ibu? Dari mana Tuhan Yesus tahu pada waktu Tuhan Yesus berada di Yerusalem, mendekati pada masa Paskahnya itu Tuhan Yesus datang ya di Yerusalem memperingati hari Paskah. Dari mana Tuhan Yesus tahu harus memecahkan roti? Ya, Paskah yang diperingati Tuhan Yesus bukanlah Paskah memperingati kebangkitan dirinya, bukan, memperingati Paskahnya orang Israel. Yang kemudian kita tarik Paskah orang Israel itu bertepatan dengan kebangkitan Tuhan. Maka kita kemudian mengenal Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan. Ya kan? Jadi Paskah yang waktu itu Tuhan Yesus motong roti. Nah, dari mana? Dari korban sajian ini Bapak Ibu. Tepung terbaik bukanlah tepung pembanding antara saya dengan orang lain. Ada macam tepung Bapak Ibu. Ada tepung gandum, ada tepung jelai. Ya, jelai itu gandum yang buruk, gandum yang second grade ya. Sama dengan beras kita, kan Bapak Ibu ada beras premium, ya, ada beras yang beberapa waktu yang lalu kita jual 10.000 itu, ya. Tapi kalau itu yang terbaik saya, ya itu yang terbaik. Kalau saya mempersembahkan ke tepung-tepungnya dari jelai, yang itu yang saya punya, itu yang terbaik, itu yang saya persembahkan. Dan kemudian nggak bisa orang kemudian, kok kamu mempersembahkan tepung jelai itu bukan tepung terbaik. Bukan, itu tepung terbaik yang saya punya. Kalau orang mampu memberikan yang terbaik, beri terbaik. Nah Bapak Ibu Saudaraku nanti menarik Bapak Ibu, supaya kita nggak salah paham ya. Ini saya coba meluruskan seluruh-seluruhnya, supaya kita tidak salah memahami. Gini Bapak Ibu ya. Jadi berbeda dengan korban-korban lainnya yang mengandung unsur darah. Korban sajian satu-satunya korban yang berasal dari hasil pertanian, yaitu gandum atau hasil sulung pertanian. Itu disebut korban sajian. Ya. Sementara korban-korban lainnya itu mengandung unsur darah. Korban bakaran, unsur darah. Korban keselamatan, unsur darah. Korban penghapus dosa, ada unsur darahnya. Korban penebus salah, ada unsur darahnya, harus ada yang dikorbankan. Tapi korban sajian bukan demikian. Ini adalah hasil pertanian, yaitu gandum atau hasil sulung pertanian. Waktu itu hasil sulung pertanian, Bapak Ibu. Jadi kalau mereka kemudian membuat kebun, pertanian, dan kemudian hasil pertamanya itu dipersembahkan kepada Tuhan lewat imam sebagai korban sajian. Wah, tertib Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat ya. Korban sajian itu tindakan penyembahan.
tindakan penyembahan kepada Allah sebagai ucapan syukur atas hasil pekerjaan dan penyerahan diri untuk karya usaha manusia. Beda kan dengan korban-korban lainnya kan? Kalau korban keselamatan itu setahun sekali dan seluruh bangsa Israel datang kepada Tuhan dan harus ke Yerusalem mereka datang. Maka mereka merayakan korban keselamatan yang dirayakan setahun sekali itu. Untuk apa? Untuk keselamatan bangsa. Korban penebus dosa, korban penebus salah. Waduh, saya salah ini, saya merasa tidak layak. Maka saya datang kepada imam, ini saya punya kesalahan, saya mempersembahkan korban penebus dosa. Kalau kesalahan itu saya sengaja. Tapi kalau kesalahan itu tidak saya sengaja, kemudian saya sadar, maka saya mempersembahkan korban penebus salah. Ya. Tapi kalau ini enggak Bapak Ibu, ucapan syukur atas penyerahan, atas penyertaan Tuhan. Korban sajiannya apa Mas Dion? Nah, ya kan? Kan kita ini kan diberkati Bapak Ibu. Sepanjang sebulan disertai Tuhan, sepanjang waktu kita disertai Tuhan. Orang Israel itu tahu bagaimana berbeda dengan korban yang lainnya, tapi ini ucapan syukur atas hasil pekerjaan dan penyerahan diri untuk karya manusia yang saya lakukan. Maka saya memberikan korban kepada Allah berupa korban sajian, bukan korban bakaran, bukan korban penebus dosa, bukan, tapi ini korban syukur saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sudah dilakukan. Sebelum hukum Musa, Abraham itu menyambut 3 orang. Saya beri tanda petik Bapak Ibu ya. 3 orang. Padahal 3 orang ini adalah Tuhan yang menampakkan diri. Teofani. Tuhan menampakkan diri. Tidak Tuhan menampakkan diri kemudian ada sayapnya dalam bentuk malaikat. Seperti di Alkitab itu kan Tuhan menampakkan diri ditulis dalam huruf besar ya. Malaikat Tuhan. Kemudian wah ada sayapnya keplek. Bukan. Seperti manusia. Ya. Sehingga Abraham ketika melihat ini orang asing, maka kemudian Abraham menyambut orang asing itu yang Alkitab tulis sebagai Tuhan, malaikat Tuhan. Kalau ditulis dalam huruf besar, Bapak Ibu, di dalam Alkitab Bapak Ibu ditulis dalam huruf besar, malaikat Tuhan itu bukan malaikat. Ya Pak Yopi ya, bukan malaikat. Tapi Tuhan sendiri kalau ditulis dalam huruf besar. Tapi Tuhan sendiri yang menampakkan diri dalam wujud manusia. Kadang nggak tahu kita. Kadang nggak tahu, sama seperti Lot. Malaikat Tuhan datang. Lot nggak tahu kalau itu malaikat. Kalau ini betul-betul malaikat. Kalau di kisah Lot bukan Tuhan, tapi malaikat. Tapi tidak dalam bentuk seperti manusia, kemudian enggak. Seperti malaikat begitu ya, tapi dalam bentuk manusia. Sehingga orang di Sodom dan Gomora itu, karena ada orang asing, ada orang asing nih masuk ke rumahnya Lot. Wah ganteng lagi gitu ya, cakep lagi gitu loh. Maka orang di Sodom itu kemudian mengingini untuk dia pakai. Untuk apa? Sodomi gitu ya. Gedor-gedor. Rumahnya Lot itu. Keluarkan itu tamumu, keluarkan. Aku mau pakai itu. Itu semua dicatat di dalam Alkitab. Apa adanya Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian berkata Alkitab ini kok jorok ya. Enggak. Nulis apa adanya. Sama seperti di sini. Kisah Abraham yang ketika itu Abraham sedang ya dalam kegundahan hatinya karena istrinya itu belum hamil juga gitu ya. Wah gimana ini ya.
Kalau saya mati gimana ini? Kalau saya mati gimana ini? Hartaku gimana? Nah, tradisinya kalau dia tidak punya anak, maka hartanya, warisannya akan turun kepada hamba. Hamba yang dipercaya. Nah, Bapak Ibu, saya kemarin ini menyimpang sedikit Bapak Ibu. Saya kemarin mencari asrama untuk anak-anak SMA Soteria Mardika ya, SMA itu. Dan saya kemudian bertemu dengan seseorang Bapak Ibu yang punya tanah luas, kira-kira 2 hektar. Punya villa, bagus banget Bapak Ibu villanya, dan kemudian itu saya tertarik untuk, Pak, bagaimana kalau villa ini dijadikan asrama SMA Soteria Mardika. Namanya Pak Soka. Pak Soka kemudian berkata, Pak Rudi, saya nggak punya istri, saya nggak punya anak, saya tinggal sendirian, dan saya sudah tua. Nggak mungkin kalau saya mati ini kemudian semua yang saya punya ini saya serahkan kepada, kemudian dia nunjuk ke pekerja-pekerjanya itu. Saya percayakan kepada Pak Rudi untuk mengolah semua yang punya ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Abraham punya kegundahan hati, kalau dia mati hartanya diserahkan ke siapa. Maka di saat-saat seperti itu kemudian datanglah 3 orang. Dalam kegundahan itu Abraham memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Jangan larut di dalam kegundahan sehingga tidak mampu memberikan yang terbaik. Ini pelajaran penting Bapak Ibu. Kadang kalau kita sudah takut, ragu, kecewa, kemudian kita tidak mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita belajar dari Abraham. Abraham kemudian berkata, buat roti bundar dari tepung yang terbaik untuk tamu ini. Dan ternyata tamu itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi peristiwa tepung terbaik ini sudah lama dilakukan oleh Abraham. Sudah lama dilakukan sebelum Musa. Maka kita mengerti sekarang. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau ada Mbak Lesminingsih guru sekolah minggu ya, atau mungkin yang siapa ini Bapak Ibu. Kejadian 4 ayat 3, tolong dibaca, ayat 5 dan 6, tentang Kain dan Habil. Kejadian 4, ayat 3, 5, dan 6. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang keenam, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saya sudah lama Bapak Ibu untuk mengkoreksi. Betul ya Mbak Lesminingsih ya. Saya sudah lama kan mengkoreksi untuk guru-guru sekolah minggu. Jangan ajarkan bahwa Kain persembahannya ditolak itu karena tidak mengandung darah. Habel mempersembahkan korban karena dia seorang gembala yang kemudian mengorbankan, memotong sehingga keluar darah, sementara Kain mempersembahkan hasil pertanian yang kemudian ditolak. Karena ditolak kemudian orang kemudian mengasumsikan, oh ya ditolak karena bukan korban darah, ditolak karena korban pertanian. Bukan itu, bukan perkara, ya karena Kain itu petani kok. Habil itu penggembala, maka dia mempersembahkan dari yang dia dapat. Jadi Kain mempersembahkan korban sajian sebagai korban persembahan tadi.
Korban persembahan yang mana? Korban sajian. Sementara korban Habel mempersembahkan korban bakaran. Bukan perkara jenisnya. Alkitab mengatakan ditolak karena Kain dan korbannya itu tidak berkenan. Kainnya dulu yang tidak berkenan. Jadi korban sajian Kain bukan yang terbaik. Bukan karena jenisnya, tapi karena Kain memberikannya tidak terbaik dari hatinya. Ya. Jadi Kain ini mempersembahkan korban sajian bukan karena jenisnya ditolak, tapi karena hatinya, pribadinya itu sudah pribadi yang jelek. Dan kemudian kan ditegur oleh Tuhan. Kenapa hatimu panas? Karena sudah terbiasa panas dia hatinya. Mudah emosi, mudah marah. Bayangkan ini orang yang emosional, orang yang kemudian mudah marah, orang yang kemudian mempersembahkan korban. Ya. Bukan korbannya. Ditolak itu orangnya dulu ditolak sama Tuhan. Baru karena caranya kemudian memberikan korban gak baik, dengan hati yang panas, dengan hati yang gak baik. Sikap hidupnya enggak baik, maka ditolak. Yang ditolak kan Kain dulu Bapak Ibu. Maka Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Kain dulu ditolak. Maka Tuhan tidak mengindahkan Kainnya. Hatinya Kain itu sudah jauh. Marah dia. Artinya apa Bapak Ibu? Iya. Jadi bukan hanya tepung yang terbaik, tetapi juga sikap hati yang terbaik. Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi kalau sikap hatinya enggak terbaik, habis semua. Ya. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tepung yang terbaik untuk Tuhan, tapi sikap hati kita tidak disertai dalam pemberian itu, tidak menyertai. Percuma Bapak Ibu. Saya senang ini banyak orang yang berkorban kan untuk gereja kita. Kalau kita punya acara orang kemudian berkorban, korban sajian, apapun Bapak Ibu. Tapi sertailah dengan hati yang baik. Supaya korban kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Jangan dengan bahasa Ibraninya itu ngedumel. Nah, itu. Kemrungsung, ngedumel. Nggak enak karo gereja aku, nggak enak karo Pak Pendeta. Wis lah nih. Ini. Nggak ikhlas gitu. Gede. Yang lainnya korban-korban yang lainnya 100.000, 200.000, kemudian dia ngasih 1 juta, gede nggak? Gede, tapi dengan hati kemurungsung. Tepung terbaik, tapi hatinya nggak terbaik. Ditolak sama Tuhan, kita belajar dari kisah Kain ini loh Bapak Ibu. Kain itu mempersembahkan tepung terbaik, hasil terbaik loh. Kain mempersembahkan itu. Bukan tidak terbaik. Hasil pertanian yang Kain berikan kepada Tuhan, terbaik dia. Tapi nggak disertai dengan hati, maka Tuhan tolak. Tolak Kainnya, tolak persembahannya, karena nggak benar akhirnya. Sayang Bapak Ibu. Ini pelajaran. Ya. Kekristenan itu memang diajar Bapak Ibu. Karena teladan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya sebagai seluruh korban itu ada. Di salib itu seluruh korban itu ada. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah, korban penebus dosa, semuanya ada di situ. Apakah Tuhan Yesus berdosa? Tuhan Yesus diperlakukan seperti orang berdosa. Makanya Tuhan Yesus dikatakan, terkutuklah orang yang disalib itu. Diperlakukan seperti orang berdosa. Makanya korban penebus dosa. Karena dia diperlakukan, dia tidak berdosa. Tapi kita buat dia menjadi orang berdosa.
Disalib itu komplit Bapak Ibu Saudaraku. Makanya diajar kita lewat teladan Tuhan Yesus untuk kita suka memberi dalam berkorban. Pemberian-pemberian kita sertailah dengan hati yang terbaik. Amin. Ya, bukan hanya tepung terbaik Bapak Ibu. Ya, orang banyak mampu memberi tepung yang terbaik, tetapi sikap hati yang ini. Amos 5 ayat 21 sampai dengan 24. Tolong dibaca. Amos 5 ayat 21 sampai dengan 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Lembu tambun, ya, tepung yang terbaik, sajian terbaik Bapak Ibu. Tapi Tuhan katakan, aku muak, aku tidak mau lihat, aku tidak mau dengar. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka dalam dosa. Mempersembahkan korban, di hari yang lain dia menyembah berhala. Dan merasa tidak berdosa. Karena dia sudah mempersembahkan korban kepada Allah. Dan kemudian Tuhan katakan, aku muak, aku gak mau dengar. Gambusmu, nyanyianmu aku gak mau dengar. Perayaanmu aku gak mau lihat. Korban sajianmu aku tidak mau pandang. Sama, Yesaya 1 ayat 13, tolong dibaca. Yesaya 1 ayat yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Penuh kejahatan. Hatinya enggak benar, tapi datang kepada Tuhan dengan korban. Hatimu itu loh. Nah ini Tuhan katakan, aku tidak mau pandang. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Baunya itu kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru, ini bulan baru, Maret ini ya. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jadi tepung yang terbaik, tema kita hari ini, perlu kita pahami, kita betul-betul memberikan yang terbaik apa yang kita punya. Amin. Apa yang kita punya, yang terbaik apa yang kita punya. Yang terakhir Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama. Efesus 5, Bapak Ibu, Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua, kita akan baca bersama-sama dan kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua, ini tepung yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita satukan hati kita akan berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur dari hati kami Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang ini, dan kami percaya bahwa di waktu-waktu mendatang yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, kami pulang di dalam damai sejahtera Tuhan, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput di kita. Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang memberkati kita dan melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami percaya ya Bapa, Engkau Allah yang maha kuasa, memberkati anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam keluarganya Kau berkati. Di dalam usaha pekerjaannya yang penuh dengan tantangan, kami percaya Engkau memberkati Tuhan. Di dalam sekolah anak-anak-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan. Di dalam kehidupannya, kesehariannya, kemanapun mereka pergi, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih ya Bapa, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu di jam-jam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan.